Bulan Agustus ini bulan yang istimewa karena apa? Karena dianggap sebagai hari kemerdekaannya. Maka berbagai macam kegiatan dilakukan dalam rangka mensyukuri daripada nikmat kemerdekaan itu. Tetapi apakah kita sudah merdeka? Itu tergantung cara pandang kita. Secara fisik mungkin sudah merdeka. Tapi sekarang ini penjajahan dalam bentuk-bentuk yang lain itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kita teliti betul, belum merdeka murni kita. Ya, masih banyak masalah yang harus dihadapi. Hadirin rahimakumullah, saya kepingin melihat kemerdekaan ini dengan model Islam. Ya, mungkin selama ini kita tidak memperhatikan. Tapi sebenarnya Islam itu memberikan suatu ajaran bagaimana kita mengisi kemerdekaan, bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan. Nah, kita sebagai orang beriman mesti kita harus lakukan itu. Sebenarnya surat itu, ayat itu ada di dalam Quran surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah dan kemerdekaan kota Mekah. Ini sejarahnya kan setelah Rasulullah berdakwah di Mekah, itu pengaruhnya luar biasa. Banyak orang yang mengikuti Rasulullah, akhirnya politik di orang-orang Quraisy itu goncang, tidak stabil. Maka solusinya adalah Muhammad harus dibunuh. Maka dibuat di setting supaya Muhammad, Nabi kita itu dibunuh supaya selesai begitu masalahnya. Tapi Allah perintahkan untuk apa? Berhijrah. Berhijrah ke Madinah yang jaraknya tidak sedikit itu. Kurang lebih 500. Kendaraannya cuma apa? Unta. Ada yang jalan, ada yang unta. Luar biasa. Nah, di sana akhirnya diterima oleh yang namanya Ansor. Ansor itu penolong lah. Kalau kita yang orang yang berhijrah itu namanya muhajir. Itu di sana akhirnya dipersaudarakan antara Ansor dan muhajir, maka menjadi kuat umat Islam di sana. Nah, terjadi peperangan pertama yaitu perang Badar. Perang Badar ini jumlah orang beriman jumlahnya 313, orang kafir kurang lebih berjumlah 1000. Jadi 1 dibanding 3 menang. Padahal idealnya kita itu kalau memang kita tersabar dan kualitas kita itu hebat, itu 1 dibanding 10. Padahal itu 1 banding 3 ya tambah menang gitu. 1 banding 10 aja menang, apalagi 1 banding 3. Nah, setelah terjadi kekuatan gitu meningkat, lalu Rasulullah kembali ke Mekah. Nah, kembali ke Mekah itu orang-orang di Mekah ini takut. Takut apa? Takut dieksekusi. Memang dalam dunia peperangan begitu, sing kalah mesti ledeh gitu kayak. Ternyata apa? Dugaan mereka itu bereset. Ternyata Rasulullah tidak seperti yang mereka duga. Ternyata Rasulullah memaafkan mereka, kecuali yang mereka yang tetap memusuhi kepada Rasulullah baru dieksekusi. Nah, maka melihat kenyataan seperti itu, maka mereka akhirnya masuk Islam dengan gemberuduk. Maka ayat berikutnya mengatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat para manusia itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi ini nyeritakno kemerdekaan kota Mekah. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Ya, 2 ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kita isi dari sisi religiusnya. Kalau kita lihat sekarang kan dari sisi fisik ya, yang namanya
kegiatan-kegiatan luar biasa, tapi hal-hal yang mengarah kepada religius hampir tidak ada. Padahal Allah sudah mengajarkan. Kalau kita kemudian menyebut nama, menyesucikan Allah, itu masuk kategori zikir. Ya. Nah, zikir itu mengingat Allah dampaknya luar biasa. Kalau orang itu selalu berzikir, itu seperti ngelap koco gitu. Tiap hari lap koco dilap, sesuai gilap. Nek gilap kalau cahaya akan mantul. Lah orang yang hatinya gilap begitu itu, nanti ada ilmu Allah itu bisa mantul kepada orang yang ahli zikir. Makanya ilmunya ahli zikir dengan bukan ahli zikir beda. Ya lebih hebat yang ahli zikir. Karena ada pantulan itu. Nah kalau hati itu selalu gilap gitu, bersih, lama-lama hati itu menjadi hidup. Oke. Kalau kita memiliki hati hidup, maka kita memiliki prinsip tidak mudah terpedaya oleh model masyarakat yang bagaimanapun. Tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Jadi hati yang hidup itu diibaratkan seperti apa? Seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun sak jempolan begini, berada di lautan asin selama 50 tahun, diterjang ombak dari atas bawah kanan kiri. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Asin tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu mati, tidak pakai 50 tahun. Sekarang mati kita letakkan di air asin, langsung asin. Itu maknanya orang yang memiliki hati hidup karena zikirnya itu tadi, berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada hitam, putih, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya. Selama hati ini hidup, maka tidak bisa terkontaminasi oleh macam ragamnya masyarakat yang seperti itu. Walaupun kumpul dengan penjudi, tidak bisa jadi penjudi, karena memiliki karakter, memiliki prinsip yang kuat. Hidup artinya, jadi model masyarakat yang coraknya begitu macam itu tidak bisa masuk. Ini salah satu. Tapi kalau hati itu mati disebabkan tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah zikir kepada Allah. Kumpul dengan penjudi akan jadi penjudi, kumpul dengan perampok akan jadi perampok, kumpul dengan apa saja akan tertular oleh yang dikumpuli itu. Ini hebatnya hati yang zikir. Bahkan dengan hati yang zikir itu bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan maksiat. Contoh ketika Umar bin Khattab ngetes seorang pengembala kambing. Dia pengembala kambing ini buruh, sing kambing sing dingon itu ribuan. Umumnya dintit 20 tidak tahu. Apalagi 10, apalagi 1, tidak akan tahu yang punya. Lah Umar bin Khattab bilang, "Hai pemuda, jualah kambingmu 1 ekor saja kepada saya." "Maaf tuan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya." "Sudah, ngomong sama majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala." Ya masuk akal. Tapi apa jawabnya pemuda itu? Fa'ainallah. Maksudnya kalau kambing ini saya jual kepada Anda tuan, fa'ainallah, maka di mana Allah itu? Loh, karena dia zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya, maka tidak jadi dijual walaupun dia punya kesempatan itu. Makanya rumusnya dalam Intel itu kalau K sama dengan N plus K. C itu kriminalitas, itu akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Tadi orang itu punya kesempatan, tapi dia tidak punya N, tidak punya niat. Orang tidak punya niat jahat itu namanya iman. Ingat kepada Allah, maka akhirnya tidak terjadi. Nabi Yusuf juga demikian. Ketika disenangi sama istrinya pejabat, lalu di skenario masuk ke dalam kamar berduaan, yang istri
ingin melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Sudah punya kesempatan dua orang ini. Tapi Yusuf tidak mau melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Dia sadar bahwa dia sedang dilihat oleh Allah. Ini zikir. Zikir dengan pikiran, dengan ucapan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu pengaruh zikir. Maka kalau hal ini kita terapkan itu luar biasa. Karena itu merupakan ciri-ciri daripada keimanan itu sendiri. Termasuk ketika orang itu beristighfar, itu menunjukkan orang itu memiliki kesadaran bahwa orang itu melakukan satu kesalahan lalu ingin memperbaiki dirinya. Kalau orang itu melakukan kesalahan kemudian ingin memperbaiki dirinya, maka kesalahan-kesalahan itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dalam Quran surat Furqan ayat 70 disebutkan begitu. Orang-orang yang taubat itu nanti akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian kalau kita ilmiahkan, orang yang seperti itu bagaikan pohon buah cerme. Buah cerme itu rasanya sepet, kecut. Tapi nek panjenengan bacem dengan gula. Cerme sing sepet dan kecut tadi berubah warnanya, rasanya menjadi manis. Panjenengan bisa coba. Itu artinya kejelekan bisa ditutupi dengan kebaikan. Sama dengan itu tadi. Nah ini kalau dua hal ini kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan luar biasa. Ya. Akhirnya mengarah kepada apa? Mengarah kepada keimanan. Nabi Adam juga pernah beristighfar karena melakukan satu kesalahan. Melanggar aturan Allah, jangan mendekat pada pohon kulti, dia mendekat. Karena ditipu oleh iblis dan dia sendiri lupa. Nah setelah diketahui melanggar itu lalu diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Dongo. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna, Tuhan, kami telah mendolimi anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Akhirnya diampuni. Nabi Yunus juga demikian. Karena berdakwah karena sing ngereken, artinya sedih, lalu meninggalkan dakwah itu, naik kapal. Artinya sedih, naik kapal, tahu-tahu kapalnya di tengah lautan oleng karena ada badai. Solusinya apa? Solusinya penumpangnya harus dikurangi. Nah siapa yang dibuang ini? Diundi belak-belak kok Nabi Yunus ya. Gak enak diundi mana kira Nabi Yunus, terpaksa dibuang. Jadi dia dalam keadaan hatinya gelap, dilemparkan ke laut. Laut itu gelap, dua kegelapan. Lalu jemplok iwak pisan. Tiga kegelapan. Saat itu Nabi Yunus sadar lalu dia mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini kuntu minad dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Niku istighfar model ngoten. Akhirnya mungkin iwake kepanasan kena dungane niku. Minggir, dilepeh. Selamat Nabi Yunus. Ini kehebatan istighfar. Wong lu kok kaji ngono, lu kok kajine gelek kesasar jenengan istighfar. Ketemu omain. Itu hebatnya istighfar. Maka dua hal ini kalau kita terapkan betul luar biasa akan mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kalau kita menjadi orang beriman, maka Allah sudah janjikan kepada kita akan dimasukkan ke dalam surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya.
Jadi kalau kita teli Quran itu ya, yang masuk surga itu ya orang itu iman takwa. Bukan kelompok, bukan golongan. Golongan itu adalah alat perjuangan. Justru kalau orang itu membanggakan kelompoknya, itu jatuhnya pada syirik. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan mereka bangga terhadap tiap-tiap golongan itu. Syirik. Makanya yang dibanggakan itu keimanannya. Ya. Nah, itulah yang saya maksud dengan pentingnya keimanan, itu mengisi kemerdekaan dengan petunjuk Allah. Nah, orang yang disediakan oleh Allah surga juga orang-orang takwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi dua ini, iman takwa. Maka memperjuangkan predikat itu penting. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka yang penting bagi kita itu adalah menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini dan akan kemana, itu harus disadari. Dalam Quran disebutkan bahwa kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah, maka dilengkapi dengan ilmu. Karakternya harus iman takwa. Nah, untuk menjalankan iman takwa ini acuannya apa? Quran. Tapi terhadap Quran ini orang itu kadang-kadang tidak bisa menerima sepenuhnya. Kalau itu orang kafir. Orang-orang yang beriman sendiri juga begitu, orang Islam sendiri juga begitu. Tidak semua bisa menerima Quran ini loh. Karena Quran itu isinya banyak ya. Karena orang Indonesia itu pahamnya kan 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau kita lihat Quran ini tidak mungkin isinya cuma 5 itu, banyak sekali. Itu saya katakan bahwa apa yang saya sebutkan tadi adalah pemahaman Islam dalam pengertian khusus. Tapi dalam pengertian am beda. Maka dalam dunia akademik itu bagaimana kita mempelajari Islam, bagaimana kita mengenal Islam, itu ada metodenya. Yaitu studi Islam yang disebut normativitas dan historisitas. Normativitas itu adalah mempelajari agama dari sumber teks ajaran agama itu. Kalau kita mempelajari Islam, sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau kita mempelajari dengan model historisitas, itu mempelajari agama dari pemeluk agama itu sendiri. Maka di tahun 2008 itu ada seorang anggota parlemen membuat sebuah film yang namanya Fitnah. Dia membuktikan kepada dunia bahwa ajaran Islam itu ajaran teroris. Dia bawa ayat. Ya. Nah, saya langsung bisa tahu bahwa anggota parlemen ini mempelajari Islam dari model historisitas. Karena saat tahun 2008 itu banyak umat Islam melakukan teror. Hasilnya mesti inklusif. Tapi beda orangnya mempelajari dengan normativitas. Dengan normativitas itu akan ditemukan 3 ajaran besar. Pertama adalah masalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang masalah akidah dan akhlak tidak ada masalah kalau diterapkan. Tetapi kalau masalah syariah jadi masalah. Karena masalah syariah itu terdiri dari 2 bagian: hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Dua-duanya ini Islam.
Kalau di Indonesia itu kalau masalah hablum minallah tidak ada masalah. Panjenengan sholat 2000 rakaat itu tidak apa-apa, tidak dimasalahkan oleh pemerintah. Tapi kalau panjenengan sudah berbicara masalah hablum minannas jadi masalah. Karena hablum minannas ini apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan negara, hukum yang berkaitan dengan perang damai, hukum yang berkaitan dengan memilih pemimpin dan lain sebagainya. Itu semua kalau di tempat kita itu tidak dipakai. Yang dipakai apa? Satu, zakat, karena ada duitnya. Ya, padahal itu harus dilaksanakan. Makanya kalau kita terapkan betul, kita tuh sulit. Maju terus kena, nek mundur ya juga kena. Nek maju terus akan berhadapan dengan aturan pemerintah. Kalau tidak kita laksanakan akan berhadapan dengan Islam. Loh, ini sulit. Jadi maju kena, mundur kena. Ini sebenarnya kita harus jawab. Bagaimana solusinya? Kalau kita tidak bisa menjawab, yang terjadi akhirnya apa? Memilih-milih ayat atau menyembunyikan ayat. Kalau menyembunyikan ayat akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Kalau kita memilih-milih ayat, oh ini gak lagi bahaya, ini gak apa-apa, itu nanti pada hari kiamat kita akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Jadi sulit. Kita itu jadi umat Islam di Indonesia itu sulit sebenarnya, kalau kita mau konsekuen. Tapi kalau kita hanya sekedar Islam ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita berpegang teguh, konsekuen dengan ajarannya, sulit. Maka dibutuhkan solusi. Oleh karena itu yang pertama panjenengan harus pahami itu adalah panjenengan harus yakin bahwa Quran ini betul-betul wahyu Allah. Karena orang-orang kafir itu menganggap Quran itu bukan wahyu Allah, tapi agama dan kitab buatan Nabi kita Muhammad. Maka di luar negeri itu disebut Muhammadin, agama Muhammadin. Nah, ini yang penting. Saya tidak percaya, saya tunjukkan nanti ayat-ayat panjenengan wani nglakoni. Kena hukum nanti. Akhirnya jadi milih. Nah, ini jadi masalah. Ya, makanya tadi itu studi Islam itu penting. Saya itu kemarin pernah ngaji ditanya sama jamaah itu, kalau memang Islam itu seperti itu, kenapa kita nggak gabung siapa dengan HTI gitu. Waduh, aku ketua PDM takon ini. Akhirnya saya katakan bahwa Islam yang berkaitan dengan politik itu di Muhammadiyah tidak dipahami seperti itu. Ya. Itu yang memahami itu seperti HTI. HTI itu sebenarnya kalau kita lihat dari Quran tidak ada masalah sebenarnya. Karena kalau HTI itu menerapkan aturan itu, dia akan berhadapan dengan Pancasila masalahnya. Maka segera dibubarkan. Itu masalahnya. Nah, nanti kita akan beri solusi yang kita melakukan Islam tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara tidak melanggar Islam. Luar biasa ini. Ini penting sekali bagi kita yang konsekuen dengan agama. Oleh karena itu pertama kali yang kita sampaikan, memperkuat kita dengan keyakinan Quran ini, supaya kita tidak ragu-ragu, supaya mantap bahwa Quran wajib dilaksanakan. Nah, yang ragu-ragu kepada Quran ini tidak sekarang saja, zaman Nabi juga sudah ada. Disebutkan dalam Quran gini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratim mim mislih wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Apa yang diturunkan Allah kepada hamba Muhammad? Ya Quran itu. Artinya jika kamu ragu-ragu terhadap Quran, buatlah satu surat saja yang sepadan, yang semisal dengan Quran. Ya. Ternyata, dan ajaklah kroni-kronimu selain Allah, jika kamu memang adalah orang yang benar. Dan ternyata tidak ada yang bisa membuat sampai sekarang.
Karena Quran itu apa? Quran itu mukjizat. Lah di mana mukjizatnya Quran? Dan jangan mungkin juga tidak memperhatikan. Quran itu dari sisi bacaannya saja luar biasa, tidak ada yang menandingi. Al-Fatihah jangan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Matani mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matani nun. Ar-Rahmanirrahim. Matani mim. Maliki yaumiddin. Matani nun. Sajaknya apa? Mim nun mim nun. Dalam bahasa Indonesia namanya bersajak AB. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Matani dal semua. Indah. Walau tu birobin nas, malikin nas, ilahin nas. Matani sin semua. Bersajak A. Makanya orang kafir tidak bisa membuat sampai sekarang. Gaya bahasanya indah, karena kita kurang memperhatikan, ya koyok biasa. Kalau panjenengan perhatikan luar biasa. Maka kata Allah, fa ilam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuatnya, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya. Fatakun narolati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Manusia dan batu jadi bahan bakar, iso murup lah itu. Ya bisa saja kalau Allah berkehendak. Hukum alamnya tidak bisa murup batu. Hanya kan tahu pernah Nabi Ibrahim dihukum bakar. Ya. Sifatnya api itu kan panas. Allah menjadikan dingin ya dingin. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu Allah perintahkan kepada api, ya naru geni kuni jadilah kamu bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk jadi dingin, selamat Nabi Ibrahim. Nah masih batu dibuat murup mau apa? Ya maka Allah sudah ngecap tidak akan kamu bisa membuatnya. Walan lam nun itu menunjukkan sekali-kali tidak akan bisa. Maka disuruh takut kepada api neraka. Itu dari sisi yang lain. Sisi yang lainnya juga ada. Dari isinya. Isinya Quran tuh jangan tahu. Hebat. Banyak orang-orang kafir masuk Islam itu bukan karena duit, tapi karena Islam benar. Beda dengan orang Islam yang keluar masuk agama lain rata-rata perkara perut. Di dalam negeri gajah itu apa? Negeri apa itu? Yang banyak gajahnya itu? Thailand yang salah ya. Salahnya orang Amerika bernama Catmore. Nah, makalah itu berbicara masalah kulit. Diterangkan di situ kulit itu kalau sudah hangus, pereng, sudah tidak terasa. Karena saraf sensariknya sudah rusak. Ada di dalam Quran surat 4 ayat 56. Innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir engkar kepada ayat-ayat kami, maka kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Dimasukkan dalam neraka itu panas sih. Kullama nadhijat juludum, tatkala kulit mereka itu hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Nah wis hangus tuh ganti kulit yang baru apa? Liyadzukul azaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus-menerus. Soalnya kalau sudah diganti tidak terasa. Cocok dengan informasi Quran tadi. Quran dengan ilmu pengetahuan cocok. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu masuk Islam karena informasi Quran sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan. Kurang diperhatikan kita gini. Ada lagi yang diselidiki oleh seorang profesor juga, ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 12 ayat 12 ya. Bentar ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh
Kami telah menjadikan alaqah. Alaqah itu segumpal darah, ya. Fa khalaqnal alaqata, dan kami sperma itu akan mengendap di dalam rahim itu selama 40 hari. Selama 40 hari lalu berubah menjadi alaqah. Itu juga 40 hari. Lalu kemudian berubah lagi menjadi mudghah, itu juga 40 hari. Berarti 40 hari kali 3, 120 hari. Nah, panjenengan tahu, orang kalau sudah hamil 120 hari, biasanya nggak nyuruh petengnya itu mulai jejek anaknya. Soalnya diberi ruh oleh Allah di situ. Ya. Lah ini hadis dan Quran ini cocok dengan ilmu pengetahuan. Lalu disebutkan di sini, fa khalaqnal mudghata, dan kemudian kami jadikan mudghah tadi idoman, tulang belulang. Fa kasaunal idomal lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Suma ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ini seorang profesor menyelidiki Quran ini kaget. Kenapa kaget? Informasi ini loh, ini kan ilmu kedokteran, kok cocok dengan ilmu pengetahuan sekarang. Padahal Nabi kita itu orang umi, bukan profesor, bukan sarjana, bukan dokter. Kalau dokter, sarjana, profesor biasa ngomong gini. Tapi Muhammad itu orang umi. Tidak mungkin ini ucapan Muhammad. Ini logika yang dibangun oleh seorang profesor itu tadi. Lalu dia menyelidiki Injil, dia orang Kristen. Menyelidiki Injil, ternyata Injil itu dalam pembukaan setelah Nabi Isa itu wafat beratus-ratus tahun, sekitar 300 tahun baru dibukukan. Kemudian beliau menyelidiki Quran, ternyata Quran itu begitu turun ayat langsung ditulis dan dihafalkan. Artinya dalam segi penurunan sudah tidak ada keraguan lagi Quran ini. Ya, dibandingkan dengan Injil tadi bingung. Satu ilmu pengetahuan dari Injil yang bermacam-macam, penjelasannya juga beda. Maka setelah melihat Quran ini kaget. Terus dilihat isinya itu tadi. Isinya juga demikian, meyakinkan. Maka pada suatu saat dia berpidato di depan gereja itu, dia menyatakan selama 30 tahun dia belum pernah menemukan penyelidikan yang seperti itu, dan belum pernah agama-agama bisa memberikan jawaban yang hebat seperti itu. Maka tidak ada alasan bagi mereka, bagi profesor itu tadi, akhirnya dia menyatakan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuklah dia Islam. Loh, ini kehebatan Islam, kehebatan Quran. Ya, artinya apa? Ini menunjang kepada kita bahwa orang kafir aja begitu yakinnya kepada Quran, apalagi kita gitu. Kok masih ada yang ragu, itu tidak masuk akal. Nah, yang bagi ragu-ragu tadi sudah diberitahu, seperti ditantang oleh Allah, gawe sak surat enak iso, nggak akan bisa. Nah, ini meyakinkan kepada kita bahwa kita itu harus gunakan Quran sebagai acuan dalam kehidupan kita, karena Allah sudah berfirman, zalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ya. Saat ini kalau tunjukkan ayat Quran yang harus kita terima, karena Quran itu isinya kan macam-macam. Ada ayat-ayat yang radikal, ada ayat yang moderat, ada ayat yang khos, ada ayat yang am. Saifuddin Ibrahim itu seorang murtadin, keluar dari Islam masuk Nasrani, ngelek-ngelekno Islam, nuduno kepada dunia bahwa itu loh, ajaran Islam ajaran gak pantas untuk manusia. Lihat Quran surat 2 ayat 191, ini ajaran radikal, gak pantas. Dia gak ngerti. Saya langsung bisa ngerti itu. Berarti Saifuddin Ibrahim ini gak ngerti juga, gak ngerti Islam. Loh, kok bisa? Dikira itu ayat harus diterapkan. Itu ayat khos. Ayat khos itu mengandung ilat, sebab. Kalau sebabnya nggak ada, sampai hari kiamat tidak bisa diterapkan. Orang mencuri itu hukumnya potong tangan.
yang profesional. Nah kalau mencurinya karena paceklik, karena situasi yang tidak memungkinkan, kalau tidak mencuri tidak bisa makan. Nah yang seperti ini masih bisa dimaafkan. Tapi yang dipotong tadi adalah pencuri yang profesional. Berarti ilatnya memotong tangan tadi adalah mencuri. Nah kalau mencuri itu tidak ada orang mencuri sampai hari kiamat, masih hukumnya ono, nggak bisa diterapkan. Itu namanya ayat khos. Ya, saya ikutin Ibrahim tadi bahwa ayat itu nggak ngerti, dikira itu diterapkan. Nah itu seperti itu. Makanya mempelajari Quran itu penting. Nah sekarang saya sampaikan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, mungkin jarang dikaji, tapi soalnya ini ada kaitannya dengan hukum-hukum yang harus diterapkan, wajib diterapkan. Wa anzalna ilaikal kitabah, telah kami turunkan kepadamu Muhammad apa? Alkitabah, kitab bil haq, dengan benar. Jadi Allah menurunkan kitab Quran ini dengan benar kepada Nabi Muhammad. Berfungsi sebagai apa? Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya itu salah satu contoh misalnya kalau orang Nasrani memahami bahwa Nabi Isa itu disalib, ya, terbunuh dan disalib. Quran menjawab, menjelaskan. Wa ma qatalu wa ma sholabu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi Allah mengangkat ke atas kepada dirinya. Dijelaskan oleh Quran. Maka disebutkan musaddiqal lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu loncatan, batu ujian atasnya. Lalu Allah perintahkan fahkum bainahum, hukumilah antara mereka itu, atau putuskanlah hukum antara mereka itu bima anjalallah, dengan apa yang Allah perintahkan, dengan apa yang Allah turunkan. Diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Ya Quran ini. Ya, jadi Allah perintahkan supaya menghukumi dengan Quran. Wala tatabi, dan jangan kamu ikuti ahwaahum, hawa nafsu mereka. Kalau kita bandingkan di negeri kita aja, ini disodori aturan Islam gak gelem. Tapi hukumnya londo gelem. Percaya sama teman-teman. KUHP itu hukum peninggalan Belanda. Gelem, tapi hukum Islam gak gelem. Apa yang salah di sini? Ya, karena pahamnya Islam itu 5 tadi tuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang lain di luar itu sudah tidak ada hubungan dengan agama. Nah ini jadi masalah. Ya. Jadi dilarang mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Nah, jadi diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi dengan Quran, jangan ikuti hawa nafsu mereka, dan sehingga meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Likullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja, tiap-tiap umat kami jadikan di antara kamu itu syariat dan jalan yang terang. Jadi syariat itu beda-beda di antara nabi-nabi ini. Seluruh nabi mengajarkan apa? Satu, tauhid. Tapi syariatnya bisa berubah, bisa beda. Contoh ya, syariatnya Nabi Adam, nek wong rabi niku karo dulur kandungi. Nek sakniki kawin karo dulur kandungi dosa. Lho kok iso beda? Tapi bagaimana wong zaman Nabi Adam tidak ada orang, yang ada cuma anaknya saja. Maka aturan itu disesuaikan dengan kondisi manusianya. Lah sekarang juga sama. Sekarang kan orang sudah full, maka yang cocok adalah Quran ini. Maka disebut tadi sebagai batu ujian atasnya. Maka disebutkan di sini, ya, likulin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja, dan tiap-tiap umat kami jadikan di antara kami itu syariah dan jalan yang terang. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, dan sekiranya Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, akan dijadikan kamu itu umat yang satu.
Loh, berarti Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak, kita akan dijadikan umat yang satu saja. Gak centang perenang ini. Untuk apa Allah jadikan kok tidak dijadikan satu itu? Kata Allah di sini, walakin tetapi liyabluwakum, supaya Allah menguji kamu fima atakum, dalam apa yang Allah berikan datangkan kepada kamu, fastabiqul khairat, maka berlombalah kamu terhadap kebaikan. Jadi dengan Quran ini sebenarnya juga ujian. Bagaimana pandangan kita terhadap Quran ini? Apakah kita memperjuangkannya untuk bisa diterapkan, direalisasikan, atau kita diam? Diuji sebenarnya kita ini. Maka nanti disebutkan oleh Allah, ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembali kamu jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah akan mengabarkan kepada kamu terhadap apa yang kamu di dalamnya tadi berselisih. Kita terkait dengan hukum Islam itu kan berselisih. Gak perlu, selain perlu berselisih itu akan dikabarkan oleh Allah nanti itu. Ayat-ayat ini jarang kita kaji. Kalau saya dulu ngaji gini, saya tahun yang lalu sudah pernah ngaji ya. Mulai berikutnya disebutkan begini. Wa anihkum bainahum, dan putuskanlah perkara antara mereka itu bima anjalallah. Diulangi lagi oleh Allah, disuruh memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwaahum, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahdarhum, berhati-hatilah kamu pada mereka. Ayaftinuka amba'tima anjalallahu ilaika, agar tidak menjerumuskan kamu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada kamu. Fa in tawallau, dan jika kamu berpaling, fa'lam, ketahuilah, annama, sesungguhnya yuridullahu, Allah mengendaki ayyusibahum, untuk menimpakan musibah kepada mereka, bibak didunubihim, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu sungguh adalah orang-orang fasik. Ini ayat keren ya. Lalu yang terakhir ini ditutup oleh Allah, afa hukmul jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ayat ini sebenarnya menginspirasi kepada kita bahwa kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan hukum-hukum Allah. Bahkan di dalam ayat sebelumnya ini lebih keren lagi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka itu orang kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah fasik. Yang lain lagi adalah dolim. Orang keren tak ini. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi seperti ini? Itu penting. Harus ada solusi supaya kita selamat menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam dan menjadi orang Muslim yang tidak melanggar warga negara. Ini sangat penting. Termasuk kuncinya yang namanya tindak kekerasan. Orang Islam yang dicap sebagai teroris itu sebenarnya menyelesaikan itu gampang. Sekarang kan orang itu dikerasi ya. Jadi seperti orang pohon pisang itu dianggap teroris. Anak pohon pisang cukul dianggap teroris. Gak seneng dibacok, dipedot, hilang. Sak minggu muncul mana? Ketok mana? Sak minggu muncul mana? Diketok mana? Sak minggu muncul mana? Kenapa kok muncul terus? Karena masih ada akarnya. Nah, akarnya dilangi selesai. Nah, akar di sini saya maksud adalah pahamnya. Karena mereka melakukan kekerasan itu dalam pandangan mereka itu amal soleh. Maka setiap mereka dikerasi semakin kuat dia itu. Karena dia dianggap musuhi Allah. Itu masalahnya. Berarti kita harus bisa kalahkan pahamnya itu loh. Kalau kita nggak bisa kalahkan pahamnya, nggak akan bisa. Selamanya akan muncul terus. Karena itu ideologi. Seperti orang komunis itu kan ideologi. Sekarang orang komunis juga masih banyak.
karena ideologi, tidak bisa mati. Maka kalau kita menghentikan itu harus kalahkan pahamnya. Nah, paham mengalahkan ini harus kita mengetahui bagaimana dalam Quran itu kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Nah, radikal-radikal ini apalagi zaman sekarang ini namanya ada moderasi agama. Moderasi agama itu tuntutannya apa? Tuntutannya supaya orang itu berlaku moderat, jangan radikal. Radikal itu sebenarnya diterapkan oleh Rasulullah loh. Moderat ya diterapkan, radikal ya diterapkan. Kalau kita buang yang radikal, kita terapkan yang moderat, itu sama dengan mengimani sebagian kitab dan kufur pada sebagian lainnya. Itu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat dengan siksa yang pedih. Itu bisa kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 85, di mana seorang Yahudi itu punya sekutu orang kafir. Kelompok Yahudi lain punya sekutu orang kafir juga. Terjadi peperangan. Akhirnya tidak bisa dihindari karena perang, Yahudi sama Yahudi terbunuh. Nah ini padahal dilarang oleh Allah saling membunuh sesama Yahudi. Akhirnya ini dianggap sebagai mengkufuri ayat. Tapi ketika ditahan, Yahudi ditahan, dia terapkan hukum Taurat. Apa hukumnya? Ditebus, dilaksanakan karena melaksanakan hukum Allah. Nah ini disebut iman kepada sebagian kitab. Maka Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Orang yang berbuat seperti demikian itu tiada lain adalah kehinaan di dunia dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan dengan seberat-beratnya siksa. Gak oleh. Nah ya apa ini? Kalau tidak diterapkan dosa, tidak diterapkan resiko. Itu harus diakui. Seperti itu. Nah, kita mengacu kepada sebuah ayat ini. Sebuah ayat ini mengatakan narkoba hukumnya apa? Zaman Nabi tidak ada narkoba. Gitu. Nah itu kita gunakan untuk menghukumi narkoba itu pakai hukum kias. Hukum yang dalam Quran dan hadis tidak ada, tapi substansinya ada. Nah yang ada pada zaman Nabi itu adalah homer. Narkoba itu memabukkan. Nah, memabukkan zamannya Nabi itu disebut homer. Maka kalau kita tarik dengan hukum itu, maka hukumnya sama dengan homer. Maka narkoba hukumnya sama dengan homer, haram. Kan begitu. Nah terkait dengan hukum tadi gimana? Ternyata hukum Allah itu lentur. Hanya dengan sholat suruh berdiri, gak bisa berdiri apa? Duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Hanya dengan poso, terus dalam bepergian boleh tidak puasa, sakit boleh tidak puasa, nanti diganti. Itu artinya lentur. Walaupun Allah mengharamkan sesuatu, kemudian kita langgar, itu dua padiannya. Bisa orang itu melanggar, bisa orang itu justru dapat pahala. Kok bisa dapat pahala? Karena menuruti Allah. Dalam Quran surat 2 ayat 173 disebutkan begini. Innama kharrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi alaya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Siapa sing mangan dosa. Tapi ayat itu belum selesai. Biasanya belum selesai kudu dukure kono lam cilik ngoten nggih. Lam cilik artine ojo mandek. Ojo ono teruse. Famanituro, maka barang siapa terpaksa memakannya,
Ya, wala adin, dan dia tidak mengendaki, dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Berarti kita makan barang larangan tadi karena terpaksa, tidak berdosa. Berarti dapat pahala. Kok bisa dapat pahala? Ya nuruti Allah kok dapat pahala, gimana? Maka kalau kita bandingkan, satu orang makan barang larangan karena terpaksa, yang lainnya makan barang larangan karena sukarela. Podo-podo mangani, yang satu dapat pahala, yang satu dosa. Lainnya yang kita pakai nanti. Ya, yang kita pakai hukum qiyas itu begitu. Ya, itu sama dengan gini. Kalau kita tidak mau menerima ini, kita pasti dihukum. Dituduh mengganti Pancasila, itu pasti kita. Pasti kita terima, itu artinya sama dengan kita tuh makan barang haram. Tapi kok makan barang haram terus, makan ayam, kambing gitu loh. Action kita dari makan barang larangan kepada makan barang yang tidak haram tadi, itu adalah action kita, perjuangan kita. Maka saya nyampaikan ini sebenarnya dalam rangka untuk itu. Oke. Nah, Nabi itu dalam memenangkan Islam, penjelasan tahu. Dalam memenangkan Islam yang digarap apa? SDM-nya, akidahnya, mengenalkan Allah dan sebagainya. Maka ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kok tidak Al-Fatihah? Padahal Quran panjenengan itu pertama Al-Fatihah loh. Sampai surat An-Nas. Padahal turunnya tidak seperti itu. Dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Tidak ada yang protes. Saya menjadi mubalik hampir 30 tahun. Tidak ada yang pernah bertanya itu. Padahal itu kunci untuk memahami Islam. Tidak ada yang tanya. Maka saya bagi Quran itu sebenarnya dua. Yang satu Quran dari Fatihah sampai Nas saya sebut Quran versi kitab, dan Quran dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 disebut versi nuzul. Versi nuzul itu adalah penjelasan bagaimana kita menerapkan Quran. Dari situ nanti kita akan bisa tahu kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Itu penting. Karena sekarang ini juga banyak orang mempelajari Quran atau menyampaikan ayat Quran yang disampaikan saja, padahal ayat itu juga bertentangan. Quran itu sulit. Ada seorang tahun 2015 itu murtad. Padahal dia itu hafal 30 juz. Kok bisa murtad itu? Kejadian nyata ini, namanya Ahmad Karakon. Karena apa? Dalam Quran banyak kontradiksi. Nah, kontradiksi dia tidak menggunakan ilmu tafsir, ya tidak bisa. Contoh ya, innalladzina amanu waladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang iman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, barang siapa di antara mereka yang melakukan beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Berarti kalau kepingin masuk surga tidak perlu masuk Islam, tidak apa-apa, berdasarkan ayat ini. Maka muncullah orang memahami semua agama sama. Ini biasa dipakai orang-orang liberal. Tapi kalau panjenengan lihat dalam Quran surat 3 ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Lho kontradiksi lho nih. Di situ cari gak apa-apa, situ apa-apa. Ini sulit. Nah, maka mempelajari Islam itu, masih khususnya Quran ini sangat penting. Kalau kita sudah memahami Quran, maka kita akan bisa memahami Islam. Nah, disinilah nanti kita akan bisa mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Seperti Rasulullah itu dimulai dari Iqra, dalam kurun 22 tahun sukses merubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam. Nah, kita juga demikian. Maka orang-orang yang aliran keras itu dia terapkan Quran ini, tapi tumbang. Kok selalu kalah? Padahal jihad fisabilillah. Ada yang nggak benar, karena dia tidak melihat kualitas dan kuantitas, tidak mengerti kapan perang ini.
Ya. Kalau kita poso, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman diwajibkan kamu poso. Oh ini wajib ya, meni poso rek. Gak bener itu. Tunggu apa? Tunggu Ramadan. Nah, turun Ramadan ya gak usah poso Ramadan. Kan sama dengan itu. Kekerasan-kekerasan itu tadi gitu. Dia tidak mengerti waktu. Kapan waktu itu diterapkan? Apakah ini ayat am atau ayat khos? Nggih, ampun nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Jadi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan sebagai pencerahan dalam rangka memahami Islam ini supaya kita lebih luas pemahaman tentang keislaman kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.